Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman IPC IDEA yang hebat dalam program Akademi IDEA. Perkenalkan, saya Rizka Triverdianti, RTV, IPD IDEA, TSN, Tira Satria Niaga. Oke, di channel kali ini saya mau sharing tentang perjalanan bagaimana saya menjadi IPC qualified yang terus konsisten hingga saat ini, meskipun saya sudah IPD gitu ya. Singkat cerita, perjalanan bersama TSN diawali itu reseller 10 bulan di tahun 2016 dan bisa menjadi IPC di bulan Mei tahun 2017. Jadi ketika awal menjadi IPC adalah mindset saya itu bagaimana sih menjadi leader dengan tim kecil sehingga mereka itu bisa nyaman bersama saya sebagai leader. Karena menjadi IPC ketika kita membawa banyak anak reseller ya, mitra IPC itu kan menjadi sebuah tanggung jawab. Awal IPC itu benar-benar saya tuh memikirkan apa sih yang harus saya lakukan, apa sih yang bisa saya lakukan agar saya tuh bisa bertumbuh dan teman-teman juga bisa sukses. Jadi kita bisa sama-sama sukses berjamaah. Dan awal motivasi dulu ya ketika masih reseller itu mengenalkan produk edukasi yang masih produk Alkolam sama ETL waktu itu. Jadi saya merasakan produk sendiri manfaatnya, dan ketika itu Naira masih umur 7 bulan. Itu adalah anak pertama saya. Jadi saya sebagai emak muda ya, mamah muda gitu, bagaimana sih merasakan produk yang bermanfaat, dan saya itu pengen banyak orang yang bisa menghadirkan produk bermanfaat ini gitu. Jadi bukan gadget yang menjadi solusi, tapi ada banyak mainan edukasi nih yang bisa diberikan untuk para orang tua. Jadi dimulai dari diri sendiri. Saya itu pengen banget punya produk-produk edukasi yang premium ya waktu itu, dan bisa memiliki mini purpose untuk anak itu tanpa minta ke suami gitu. Jadi waktu itu suami itu masih sekolah spesialis dan kita masih kontrak di Surabaya. Kita masih punya motor aja waktu itu. Dan ketika naik menjadi IPC, impian pun saya buat, yaitu saya itu pengen mengumrohkan kedua orang tua saya. Itu menjadi strong why saya, bagaimana saya bisa untuk mengumrohkan kedua orang tua saya. Nah, apa sih yang saya lakukan ketika saya awal IPC? Yaitu adalah meluruskan niatnya saya. Kemudian saya itu menguatkan alasan terkuat saya, strong why saya, dan memahami bisnis tiga raksa, memahami bisnis Tira. Saat awal IPC, itu kan saya tahu ya, teman-teman juga tahu minimal 300 unit dalam suatu kuartal, dan umroh itu 3.000 apa 3.200 ya, waktu itu di tahun 2017. Akhirnya mindset ini tuh pelan-pelan berubah gitu. Saya yang dulunya itu nggak bisa jualan, apalagi online, ini adalah bisnis pertama saya. Tetapi ketika kita memiliki niat untuk menolong orang lain dan bisa memberikan solusi kepada orang lain, itu beda banget rasanya. Karena ngerasa banyak testi yang masuk, teman-teman dari customer, dari mitra IPC yang merasakan dampak dari produk edukasi, sehingga inilah yang menjadi semangat saya gitu. Sehingga saya menanamkan bahwa ayo teruslah menolong orang lain dan terus melakukan kebaikan gitu ya. Menikmati proses dengan skill yang masih sedikit waktu itu. Jadi saya itu suka meng-ATM gitu kan, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Dan dalam prosesnya itu fokusnya adalah solusi dan pede menjadi IPC. Karena mengupgrade skill itu kan bisa diasah ya selama kita mau belajar dan meluangkan waktu. Jadi fokus aja dengan diri sendiri nih, dan bagaimana kita bisa membina tim. Kenapa sih rumput tetangga itu lebih hijau gitu? Selama kita bisa menyirami diri kita sendiri dan tim kita dengan baik, insya Allah pasti bisa gitu. Jadi yang bisa saya lakukan ketika saya masih punya anak kecil itu, waktu saya benar-benar saya manfaatkan untuk mengupgrade diri saya sendiri dan tim. Tidak ada waktu untuk scroll-scroll, buang waktu-waktu yang sia-sia untuk nonton. Saya benar-benar stop drakor dan lain-lain gitu ya. Jadi itu adalah ikhtiar bumi yang saya lakukan, dan dibarengi sama marketing langit, ikhtiar langit. Jadi rasakan bahwa hijrah itu saya mulai dari ketika saya bergabung di tim IDEA di TSN. Nah, jadi ketika proses inilah yang akhirnya membuat saya itu merasa lebih tenang, lebih baik, dan lebih dekat lagi sama Allah gitu. Dan saya itu yakin bahwa setiap prosesnya, ketika kita bisa menggantungkannya semua kepada Allah, yakin pertolongan Allah itu akan membuat kita itu pasti akan mendapatkan solusi. Jadi bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yang saya yakini sampai sekarang gitu. Jadi nggak ada yang susah, pasti bisa. Dan alhamdulillah ketika awal IPC bulan Mei itu saya bisa qualified dalam waktu 2 bulan. Dan 8 bulan di tahun 2017 itu bisa mengumrohkan kedua orang tua dari hasil komisi Tira. Jadi
saya ngerasa wah bisnis ini tuh bener-bener menjanjikan ya kalau kita tekuni gitu. Jadi bisa aja dilihat dari grafik ini gitu ya. Dari awal itu saya 100 unit, 300 unit, naik 700 unit, 1000 unit, dan bisa mencapai di tahun 2018 itu sampai 1600 dalam satu bulan, 1600 unit. Gimana sih kok bisa seperti itu gitu ya? Itu adalah emang membuat banyak kelompok arisan gitu. Jadi meskipun saya itu ngerasa bahwa online ya sebagai emak muda punya bayi kecil gitu ya, kemudian tahun 2018 itu punya adik lagi, si Naira ini, si Almer, keriuhan ini bener-bener dinikmati gitu, bukan sebuah kendala, tapi ini adalah motivasi saya bagaimana sih bisa manajemen emosi dan bisa memanajemen waktu sebaik-baiknya, sehingga banyak prestasi yang saya dapatkan. Bisa umroh, itu juga menjadi motivasi ketika saya sudah bisa mengumrohkan kedua orang tua, yang akhirnya kerasa banget nih di masih umur 27 ya waktu itu, bisa umroh sama suami dari tiket Tira, kemudian bisa merasakan 5 tiket umroh bisa keluar negeri. Itu bener-bener saya rasakan dan itu pengen saya tularin juga ke orang lain gitu ya. Nah, gimana sih bisa mempertahankan EPC qualified? Semangat itu tuh harus selalu ada dalam diri kita sendiri gitu. Strategi apa yang bisa dilakukan? Kalau saya pribadi juga, saya menggunakan masih Facebook personal dari dulu. Jadi menggunakan Facebook personal itu ketika kita bisa maksimalkan, itu juga bisa bertahan loh sampai sekarang gitu. Jadi benar-benar maksimalkan sosial media yang teman-teman pilih agar teman-teman itu bisa berikhtiar juga. Salah satu cara untuk teman-teman itu bisa menambah target market dan menjadi peluangnya teman-teman gitu. Jadi fokusin bagaimana sih mengoptimalkan sosial media, tekniknya seperti apa, itu lakukan gitu. Kalau sekarang nambah di TikTok nih gitu ya, jadi masih belajar juga. Jadi jangan berpuas diri, apapun sosial media teman-teman, coba satu aja dulu yang bisa benar-benar dioptimalkan gitu, dan itu dilakukan setiap hari. Apa sih yang membuat harus bisa lebih maksimal? Kalau misalkan Facebook personal, gimana sih kita interaksinya, gimana sih kita terus membranding Facebook kita, bagaimana sih kita terus menambah target market kita, bagaimana sih kita bisa menambah database kayak gitu, sehingga itu nanti akan memudahkan juga untuk teman-teman lebih maksimal menjadi seorang EPC, dan itu tularkanlah ke tim gitu. Sehingga kalau kita itu menjadi EPC belum maksimal mengoptimalkan sosial media, itu akhirnya juga mitra EPC mau berkaca atau melihat contohnya itu ke siapa kalau bukan teman-teman sendiri yang menjadi EPC gitu. Jadi seorang EPC adalah panutan gitu, sehingga jadilah panutan yang baik-baik, jadilah panutan yang bisa terus mengupgrade diri, berikan contoh-contoh tekniknya seperti apa juga, sehingga mitra EPC juga akan mencontoh teman-teman selaku EPC-nya. Sampai EPD pun saat ini saya mencoba untuk konsisten bisa memberikan contoh gitu ya, bisa tetap maksimal meskipun nggak seperti dulu 1000 unit, tapi bisa 600, 500, 400 unit itu sudah benar-benar bersyukur gitu ketika punya anak kecil 2, kemudian bina tim EPC dan juga tim reseller, tim mitra EPC. Jadi yang harus punya impian itu kita sendiri, yang harus punya semangat itu kita sendiri. Bagaimana kita harus terus berinovasi gitu ya, bagaimana kita itu terus bisa konsisten memberikan contoh yang terbaik gitu ya, bisa maksimal. Jadi ketika kita bisa memahami diri kita sendiri, kita tahu tujuan kita bisa memahami orang lain juga. Jadi yang harus dibereskan adalah diri kita sendiri dulu nih. Bagaimana sih diri kita itu kalau sudah beres, itu akan lebih semangat untuk bisa memberikan yang terbaik dan menularkan positifnya ke teman-teman. Jadi yang harus dilakukan adalah kedekatan. Kita itu lakukan dengan ketulusan, tanpa kita harus melihat apa sih hasilnya gitu. Karena kita akan merasakan hasil yang maksimal itu juga semua itu kan dari Allah gitu yang ngasih. Jadi lakukan aja yang terbaik dari diri kita sendiri. Dari awal motivasi punya mini perpus, punya penghasilan, naik mengumrohkan kedua orang tua, Allah tuh terus ngasih bonus tiap tahunnya dengan suami, bisa rumah cash, bisa haji furoda untuk orang tua, dan sekarang saya pengen banget bisa haji furoda juga untuk saya dan suami gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki tujuan itu lebih ke akhirat. Apapun
yang kita lakukan gitu ya. Motivasi, kalau saya sendiri, motivasi saya adalah bagaimana saya juga bisa bersedekah lebih besar lagi dengan menjadi seorang IPC, menjadi seorang IPD gitu. Ketika kita bisa menggeser sedikit mindsetnya dan kita memiliki keyakinan untuk diri kita sendiri dan yakin pertolongan Allah gitu ya, itu tuh akan membuat kita itu lebih tenang kok ketika kita itu menghadapi segala permasalahan yang ada. Jika kita itu sudah ada dan kita tanemin di hati kita, sesulit apapun tantangan itu pasti kita bisa lewati. Jadi teman-teman yakin aja bahwa teman-teman itu menjadi IPC jangan setengah-setengah, tapi teman-teman harus punya keyakinan bahwa apa sih yang menjadi tujuannya, apa sih yang ingin dicapai gitu. Ketika kita memiliki tujuan itu lebih ke akhirat, kita memiliki tujuan untuk bisa bermanfaat, itu akan menjadi motivasi dan semangat diri kita lebih gereng lagi, lebih semangat lagi gitu. Kalau dulu mini purpose, pastilah ya, namanya impian itu pasti naik gitu kan, dari reseller mini purpose kemudian naik IPC, itu impiannya mengumrohkan kedua orang tua, itu kan pasti naik. Kemudian ketika di level EPD sudah merasakan banyak hal yang bisa kita dapatkan pribadi, akhirnya strong why saya dan impian saya itu jadi naik kan, bagaimana sih saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau dulu mungkin saya masih untuk diri sendiri nih, untuk penghasilan juga gitu kan, bagaimana sih kita itu bisa punya penghasilan sendiri sebagai emak-emak gitu. Tapi berjalannya waktu itu kita pasti harus mengupgrade impian kita agar kita itu nggak merasa di zona nyaman terus, merasa bagaimana sih kita itu terus bisa semangat dan menyemangati orang lain agar bisa sukses berjamaah gitu. Jadi bukan, kesuksesan menurut saya adalah bukan kita merasakan apa yang kita dapatkan sendiri, tapi bagaimana kita juga melahirkan dan bisa mensukseskan orang-orang lain, tim kita, dan mereka juga bisa menularkannya lagi ke timnya, ke mitra IPC-nya. Jadi buat teman-teman yang masih merasa di zona nyaman, ayo bertumbuh, jangan pernah takut memiliki impian, karena terkadang ada orang yang takut bermimpi, yang akhirnya itu belum tahu apa sih yang menjadi tujuannya. Jadi kalau teman-teman itu merasa pengen berhasil di bisnis Tira, kenali Tira, lakukan fokus dan konsisten, upgrade terus dirinya, luaskan niatnya, dan jangan memiliki impian sendiri, tapi ajaklah tim teman-teman, mitra IPC teman-teman untuk memiliki impian juga, sehingga kita sama-sama bergerak untuk mencapai impiannya. Kalau masalah kendala itu pasti ada, tapi bagaimana kita menyikapi dan merespon dalam setiap keadaan, setiap kondisi yang kita alami. Teman-teman sebagai IPC yang pengen qualified pasti tentu memiliki strong why-nya, pasti punya impiannya. Jadi jangan pernah berhenti di sini. Terus upgrade diri dan luangkan waktu untuk belajar. Karena dengan kita mengupgrade diri, kita men-sharingkan ke orang lain, insya Allah itu ilmu itu akan kembali kepada diri kita sendiri juga. Dan terus semangat untuk menjadi IPC hebat yang bisa menularkan kesuksesan untuk orang lain. Banyak orang yang membutuhkan kalian untuk bisa menjadi leader hebat dan mencetak tim yang hebat. Oke, sekian dulu ya sharing dari saya, semoga bermanfaat. Kita lanjut sharing diskusinya jika ada pertanyaan. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.